Pada tahun 1997, ada satu pertandingan catur yang bikin heboh seluruh dunia. Tapi ini bukan sekedar permainan loh. Ini adalah pertarungan simbolis antara intuisi dan kreativitas manusia melawan logika dingin dan kalkulasi mesin. Hasil dari pertarungan ini ternyata selamanya mengubah cara kita melihat kecerdasan buatan dan yang paling penting, cara kita melihat diri kita sendiri. Nah, kutipan dari Garry Kasparov ini kedengarannya dramatis banget ya kan? Ini adalah cara dia mengenang masa lalu, saat manusia masih unggul telak, sebelum si penantang dari silikon ini tumbuh jadi raksasa yang nggak bisa dihindari. Oke, supaya kita benar-benar paham seberapa besar pertandingan ini, kita harus kenalan dulu sama jagoannya. Di pertengahan tahun 90-an, Garry Kasparov itu lebih dari sekedar pemain catur terhebat. Dia adalah simbol puncak kecerdasan manusia. Juara dunia yang gak terkalahkan, dan lagi di puncak-puncaknya. Dan yang keren, semua cerita ini datang langsung dari Kasparov sendiri yang dia tulis di bukunya. Jadi ini bukan cuma cerita soal catur, tapi kesaksian langsung dari orang yang berada di garis depan pertempuran antara akal manusia dan kekuatan mesin. Coba kita mundur dulu ke tahun 1985. Bayangin ya, ada seorang jenius muda, umur 22 tahun, jalan dari satu meja ke meja lain, ngelawan 32 mesin catur sekaligus. Dan semuanya itu adalah komputer catur paling canggih di zaman itu. Ini benar-benar pertunjukan dominasi manusia. Dan hasilnya menang telak, 32-0. Dia bantai semua mesinnya tanpa ada yang seri sekalipun apalagi kalah. Waktu itu rasanya supremasi manusia nggak bakal bisa digoyahkan. Rasanya... Tapi, sementara Kasparov lagi sibuk mendominasi dunia catur manusia, di laboratorium-laboratorium di seluruh dunia, ada sesuatu yang terjadi. Mesin-mesin yang dulu dia anggap remeh, itu ternyata belajar, berevolusi dengan kecepatan yang luar biasa. Zaman keemasan itu, seperti kata Kasparov, bakal segera berakhir. Coba deh, lihat perkembangannya ini. Gila kan cepetnya? Kita ngomongin dari cuma sekedar teori di atas kertas tahun 52, tiba-tiba jadi superkomputer seharga $10 juta yang siap nantang pemain terhebat dalam sejarah. Semuanya cuma dalam waktu 45 tahun. Ini benar-benar bukti nyata betapa pesatnya kemajuan teknologi. Terus, gimana sih cara mesin ini mikir? Jawabannya, ya dia nggak mikir kayak kita. Manusia itu kan lihat pola, pakai perasaan, dan bikin strategi. Nah, Deep Blue ini pakai kebuatan mentah. Namanya brute force. Dia itu ngitung setiap kemungkinan. Sampai 200 juta langkah per detik. Kekuatan kalkulasi yang benar-benar di luar bayangan otak manusia. Nah, ini dia puncaknya. Pertandingan ulang yang menentukan di tahun 1997. Ini bukan lagi main-main. Ini pertarungan buat nentuin siapa yang paling unggul. Dan seluruh dunia nontonin dengan napas tertahan. Suasananya tegang banget. Dan ini bukan cuma kiasan loh. Ini beneran jadi headline di sampul majalah Newsweek. Dunia ngelihatnya gitu. Bukan Kasparov lawan Deep Blue, tapi manusia lawan mesin. Benteng terakhir dari kecerdasan manusia sedang diuji. Coba kita bandingin kedua jagoan ini. Di satu sisi ada Kasparov dengan intuisi, kreativitas, dan semua beban tekanan emosional plus kemungkinan bikin salah. Di sisi lain ada Deep Blue, logikanya dingin, presisinya nggak pernah meleset, dan kekuatannya cuma kalkulasi murni. Dua dunia yang benar-benar berbeda bertabrakan di atas 64 kotak papan catur. Dan kejadian yang nggak disangka-sangka pun terjadi. Kasparov kalah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, mesin ngalahin juara dunia manusia dalam sebuah pertandingan resmi. Dunia kaget, beneran deh. Apakah ini akhir dari era manusia? Kalah kayak gitu bisa aja bikin orang down dan jadi akhir yang menyedihkan. Tapi buat Kasparov, ini bukan akhir. Justru, ini jadi awal dari sebuah pencerahan yang mendalam. Dia nggak meratapi kekalahannya, tapi malah menganalisisnya. Mencoba memahami siapa sebenarnya lawannya ini. Ini nih pertanyaan paling penting yang muncul setelah kekalahan itu. Apa Deep Blue beneran berpikir lebih baik dari Kasparov? Apa dia nunjukin kecerdasan yang lebih tinggi? Kasparov sendiri pusing mikirin ini, dan jawabannya bakal mengubah segalanya. Dan jawaban Kasparov, wah ini jenius banget. Dia sadar kalau dia nggak dikalahkan oleh pikiran yang lebih hebat. Dia dikalahkan oleh sebuah alat. Alat yang sangat kuat, tapi pada dasarnya ia cuma alat. Cuma kalkulator super canggih. Jadi intinya gini, Deep Blue menang bukan karena dia paham catur. Dia menang karena kemampuannya untuk ngitung secara brutal dan menemukan keuntungan sekecil apapun.
Ini bukan kecerdasan seperti yang kita kenal. Ini adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang asing. Pencerahan ini bukannya bikin Kasparov putus asa, malah sebaliknya melahirkan ide yang radikal banget. Kalau manusia punya intuisi dan mesin punya kalkulasi, gimana kalau kita gabungin aja kekuatan keduanya? Jadi, dia bikin yang namanya catur tingkat lanjut. Idenya simple tapi revolusioner. Manusia dan komputer main sebagai satu tim. Dia nyebut pemain hibrida ini Centaur. Kayak makhluk mitologi itu loh, setengah manusia, setengah kuda. Setengah mesin maksudnya. Dan hasilnya gila, luar biasa. Jadi, manusia kasih strategi besarnya, visi kreatifnya, sementara mesin yang ngitung detail taktisnya biar nggak ada celah. Ternyata, tim Centaur ini secara konsisten bisa ngalahin superkomputer terkuat yang main sendirian dan juga Grandmaster terhebat yang main sendirian. Ini bukti nyata kalau 1 tambah 1 bisa jadi 3. Nah, ini nih pelajaran utamanya yang dirangkum dengan sempurna. Ternyata narasi manusia versus mesin itu salah total. Pertanyaan yang benar itu seperti yang disadari Kasparov adalah gimana caranya kita bisa kolaborasi sama mesin untuk mencapai level baru yang nggak bisa dicapai kalau kita kerja sendiri-sendiri. Dan inilah kenapa cerita ini penting banyak buat kita sekarang. Ini udah bukan soal catur lagi, ini semacam blueprint buat masa depan kerja, kreativitas, pokoknya hampir semua bidang, dari kedokteran, keuangan, sampai seni, dimanapun intuisi manusia bisa diperkuat oleh kekuatan mesin. Jadi kita tutup dengan pertanyaan ini ya, kekalahan Kasparov itu ternyata bukan akhir dari kehebatan manusia, tapi justru pembebasan. Kalau mesin bisa ngurusin hitung-hitungan yang ribet dan melelahkan, pikiran kita, manusia, jadi bebas buat ngapain. Kemana kreativitas, rasa penasaran, dan intuisi kita bakal membawa kita selanjutnya? Nah, itulah pelajaran abadi dari Deep Blue.